Halo semua, balik lagi di channel Bintang Jatuh. Di channel ini kalian akan diceritakan alur dari sebuah film secara ringkas dan jelas. Film kali ini berjudul Soulmate. Julie dan Ansen bertemu beberapa tahun yang lalu. Saat itu umur mereka 13. Beberapa tahun kemudian sebuah penerbit ingin membeli novel online yang ditulis Julie. Tapi karena Julie tidak bisa dihubungi oleh pihak penerbit, mereka akhirnya menemui Ansen. Karena novel yang ditulis Julie bercerita tentang dirinya dan Ansen bahkan belum pernah sekalipun membaca novel yang ditulis oleh Julie. Dia sedikit bingung karena setelah bertahun-tahun putus kontak dengan Julie. Saat di atas kereta Ansen tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya, seorang pria yang cukup tampan bernama Jia Ming. Mereka sedikit berbincang tentang kabar masing-masing. Tapi Ansen kelihatan sangat tidak nyaman dengan pertemuan yang tidak disengaja itu. Entah apa yang terjadi antara pria tersebut. Ansen dan Julie di masa lalu, tapi Ansen kelihatan sedih saat membicarakannya. Ansen buru-buru keluar dari kereta. Sang pria berusaha mengejar tapi dia hanya bisa melepar kartu namanya berharap Ansen akan menghubunginya dan kereta pun berlalu meninggalkan Ansen. Setelah merenung cukup lama, Ansen akhirnya memutuskan untuk membaca novel yang ditulis Julie secara online. Bayangan waktu itu berlari-lari di matanya, di mana waktu itu Ansen sedang di kelas militer pelajaran baris berbaris. Dari kecil Ansen sudah nakal. Dia bahkan membiarkan rambutnya terurai saat anak lainnya diwajibkan mengikat rambut. Dia juga membawa seekor tupai ke dalam barisan dan tanpa sengaja tupainya kabur dan berlari ke arah barisan Julie. Itulah pertama kalinya mereka bertemu, dan gara-gara itu juga satu kelas kena hukum. Saking usilnya Ansen dan Julie kabur dari barisan dan membunyikan alarm kebakaran hingga semua siswa-siswa lari berhamburan ke lapangan. Ibu Julie menyiapkan air di batub untuk mereka mandi. Ansen kaget saat melihat Julie menggunakan bra. Dengan isengnya Ansen meminta Julie memperlihatkan dadanya dan dengan sedikit malu dia juga memperlihatkan dadanya pada Julie. Saat makan malam orang tua Julie jadi tahu kalau Ansen kurang perhatian jadi mereka mengizinkannya untuk makan dan tidur di sana. Waktu terus berlalu Ansen dan Julie masuk sekolah yang berbeda tapi tidak mengurangi rasa persahabatan mereka. Suatu malam saat Ansen membawa Julie ke kamar kosnya, dia tahu Julie sedang naksir seseorang dan entah kenapa Ansen sedikit cemburu dan sedih. Dan tanpa sepengetahuan Julie, Ansen pergi menemui pria yang ditaksir oleh Julie. Dia cukup tampan dan populer. Pria itu adalah Jia Ming. Awalnya Ansen hanya berniat mengetahui orang seperti apa yang Julie suka. Tapi lewat pertemuan itu, Jia Ming ternyata memiliki perasaan pada Ansen. Di matanya Ansen adalah gadis yang unik, berani dan menarik. Ansen meninggalkan Jia Ming tanpa mengenalkan diri. Dia cuma berpesan jika kita ketemu lagi. Anggap kita belum pernah ketemu sebelumnya. Ansen berlalu pergi meninggalkan Jia Ming yang penasaran. Esok harinya di perpustakaan Julie bertemu dengan Jia Ming. Dia memberanikan diri mengungkapkan perasaannya pada Jia Ming. Mereka akhirnya jadian dan resmi menjadi sepasang kekasih. Suatu malam Julie membawa Jia Ming ke sebuah pub. Di sana mereka bertemu dengan Ansen. Ansen berpura-pura berkenalan dengan Jia Ming agar Julie tidak mencurigainya mereka pernah bertemu. Pertemuan itu membuat perasaan Jia Ming pada Ansen kembali tumbuh. Ansen pun memberitahu Julie jika dia sedang berpacaran dengan seorang penyanyi di pub tapi tidak membuat perasaan Jia Ming berkurang pada Ansen. Julie, Ansen dan Jia Ming memutuskan untuk pergi ke sebuah kuil yang jauh di atas bukit. Perjalanan itu membuat perasaan Jia Ming pada Ansen semakin kuat. Saat Julie kelelahan dia menyuruh Jia Ming untuk menyusul Ansen. Awalnya dia keberatan tapi Julie memaksanya. Di kuil tersebut Jia Ming bertemu Ansen. Jia Ming menatap Ansen, dia tahu Ansen juga menyukainya. Bahkan Ansen tahu Jia Ming punya sebuah kalung Buddha yang selalu dipakainya. Tapi karena Jia Ming adalah pacar Julie dia memutuskan untuk menahan perasaannya. Tapi saat dia mau pergi Jia Ming menahan dan memegang tangannya. Saat mereka keluar dari kuil, Julie sudah berdiri di sana tersenyum menyambut mereka. Ada rasa canggung di antara Jia Ming dan Ansen saat itu. Suatu hari Ansen memutuskan untuk pergi dari kota kecil itu bersama kekasihnya. Julie sangat sedih tapi tidak bisa menahan keinginan Ansen. Dia menangis mengejar kereta yang membawa Ansen. Awalnya dia sedih karena kepergian Ansen, tapi saat Ansen menjulurkan tangannya Julie melihat kalung Buddha milik Jia Ming ada di leher Ansen. Dia terkejut dan semakin sedih menyadari satu hal. Antara dirinya, Jia Ming dan Ansen ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan Ansen. Meskipun sedih mendapati kenyataan yang menyakitkan, Julie tetap melanjutkan hubungannya dengan Jia Ming. Sementara itu Ansen berkelana dari suatu tempat ke tempat lainnya. 干燥，
Impian Ansen adalah dia ingin menghabiskan masa mudanya sepuas mungkin dan meninggal di umur 27 tahun. Dia dan Julie saling berbagi cerita melalui surat. Julie dan Jiaming melanjutkan sekolah mereka ke universitas. Di setiap suratnya Ansen selalu menitipkan salam untuk Jiaming. Hingga suatu malam Ansen mendapati kekasihnya selingkuh dan bercumbu dengan gadis lain. Ansen yang marah menghancurkan gitar milik kekasihnya, tapi tak lama kemudian dia mulai berpacaran lagi dengan seorang fotografer namun tak bertahan lama. Ansen pun melanjutkan pertualangannya berkelana sendirian. Sementara itu Julie dan Jiaming berencana menikah di umur 26 tahun. Dia dan Jiaming mempunyai pekerjaan yang bagus, tapi ternyata rencana tinggal rencana karena Jiaming ingin mengejar impiannya dengan pindah ke kota lain. Ansen kehilangan ibunya saat umur 23 tahun. Dia merasa lelah dan ingin pulang bertemu Julie. Dia sekarang menjadi lebih dewasa dan mulai memikirkan tujuan hidupnya. Julie menahan kesedihannya saat harus berpisah dengan Jiaming di stasiun. Jiaming berjanji akan kembali dalam 2 tahun dan menikahinya. Dia berpura-pura tegar, padahal hatinya sangat sakit dan terluka. Lagi-lagi perpisahan di stasiun meninggalkan luka di hatinya. Julie sampai di rumah dengan lusuh dan mata bengkak. Dia menangis sepanjang perjalanan pulang, tapi sampai di tangga rumahnya, dia terpaku melihat Ansen duduk di sana. Mereka berpelukan dan menangis. Ansen makan dengan lahap di hadapan orang tua Julie. Dia memuji masakannya masih sama seperti dulu. Dan bahkan saat mandi dia masih bisa bercanda ingin melihat dada Julie yang sekarang berumur 23 tahun. Mereka tertawa melupakan sedikit kesedihan di hati masing-masing. Julie dan Ansen akhirnya memutuskan untuk pergi healing keluar kota dan saat di hotel Jiaming menelpon Julie. Awalnya Julie ragu untuk menjawab telepon tersebut. Melihat itu Ansen langsung tahu dia harus menghindar. Julie memesan tempat di restoran. Ansen yang melihat list menu tidak tenang dengan harga yang begitu mahal. Dia berlari ke meja bartender, dan membuat perjanjian dengan manajer, jika dia bisa menjual 10 botol anggur, maka dia dapat 1 botol anggur gratis. Dan tentu saja Ansen bisa mendapatkannya. Julie yang melihatnya merasa pilu, hidup seperti apa yang dijalani Ansen sampai membentuknya seperti itu. Tapi kemudian Ansen menjelaskan kalau tanpa kemampuan hidup menumpangnya mungkin dia sudah mati dari dulu. Julie sedikit marah hingga meneguk segelas anggur dengan sekali teguk. Julie mulai mabuk dan tanpa sadar kekesalannya pada Ansen keluar begitu saja. Mulai dari surat-surat Ansen yang selalu menitip salam untuk Jiaming selama 5 tahun terakhir dan juga kalung Jiaming yang masih terus dipakai oleh Ansen. Ansen bahkan tanpa rasa bersalah semakin membuat Julie kecewa dengan penjelasannya. Julie pergi meninggalkannya sendirian. Liburan yang harusnya bahagia malah menjadi petaka. Sampai di kamar hotel Ansen melihat Julie memunggunginya. Ansen dengan watak yang sedikit keras memilih untuk pergi dan meninggalkan Julie sendirian. Julie mengejarnya sampai ke lobi. Dia melihat Ansen menaiki sebuah bus. Mereka saling bertatapan dan Julie tidak ingin menghentikannya. Semenjak itu Julie dan Ansen hilang kontak.